Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama kita muliakan para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, bapak-bapak hadirin sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan yang pagi ceria ini, ya, karena nggak hujan ya, adem suasananya. Kita sama-sama berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah rabbal alamin. Meneruskan agenda rutin setiap Ahad ba'da subuh, saya bertugas kali ini. Saya gak tahu kalau catatan Ustaz Ihsan udah berapa ribu kali ini pertemuan Coffee Morning ini Ustaz. Ya, jadi pokoknya kadang berubah-ubah soalnya Ustaz Ihsan nih. Kadang 30.000 tiba-tiba 40.000 gitu. Ya, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat Allah sebagai sebuah kebaikan, amal soleh. Karena kan dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan, ya, man salaka dengan pakai diksi salaka, jalannya itu tidak gampang ternyata. Iltamasayaltamisu, dia dengan meraba-raba. Jadi ibaratnya kalau orang jalan itu lewat jembatan itu meraba-raba. Lewat jalan yang jembatan gantung dia goyang-goyang di pegangan betul. Tapi karena dia penuntut ilmu dia berjalan terus. Semoga kita demikian Pak ya. Nembus pagi sementara orang sedang pada tidur karena begadang nonton City dan Inter Milan. Menang siapa tadi pagi? Saya nggak nonton juga. 1-0 City ya. 1-0 prediksi lah, sedang prediksi orang-orang bahwa City pasti akan menang. Ya, itu kita atau mungkin orang yang malamnya begadang tapi memaksakan diri untuk bisa gabung pada pagi ini. Ini kan dah termasuk salah satu usaha ya. Termasuk salaka tariqon yaltamisu lah. Orang-orang yang berjalan dengan hati-hati betul, dengan berpegangan betul, dengan penuh kesungguhan, gitu kan. Semoga niat kita untuk silaturahim dan untuk ilmu, ya. Ya nggak apa-apa lah diselipin ada seroto dikit nggak apa-apa ya. Kemerdekaan ramai itu ada seroto. Baik, ada sebuah adagium atau pepatah yang umum kita sering dengar. Ya, dulu itu kan saya kadang dengar bahwa pengennya kita itu kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu kan ideal banget ya Pak ya, ideal banget ya. Ya memang ideal banget. Tapi seperti yang pernah sampaikan di sini bahwa sesungguhnya kategori manusia juga memang ada seperti itu. Bahwa kategori pertama orang mengatakan bahwa kita pengen sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Itu idealnya itu. Bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Tapi levelnya bisa jadi agak turun lagi. Sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada orang senang di dunia tapi naudzubillah dia sengsara di akhirat. Ada lagi kategori orang yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunianya tapi dia bahagia di akhirat kelak. Dan yang paling jelek adalah kategori yang keempat, ialah syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Orang yang sengsara di dunia juga sengsara di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Itu ya. Jadi memang tentang kebahagiaan ini
untuk mencapainya dasarnya adalah seberapa kuat keimanan kita dan seberapa besar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting sebenarnya, Pak. Yang penting itu. Meskipun kemudian Allah memberikan dua potensi pada kita. Potensi kebaikan dalam diri kita, juga potensi keburukan dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ilhamkan kepada kita, Allah tanamkan pada diri kita itu kebaikan dan keburukan. Tergantung kita milihnya mau ke arah mana. Apakah kita cenderung marah kebaikan atau mengeruk pada arah keburukan. Baik, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba membawakan sebuah tema yang sebenarnya sudah sangat umum, Pak ya. Tapi soal otak-atik ternyata tema ini seperti tidak akan sampai selesai karena kalau dibedah satu persatu ternyata panjang juga sebenarnya ini. Nah ini 5 sebelum 5. Ini kan hadis yang sangat populer ya Pak ya. Hadis yang sangat populer ini biasanya dibawakan orang untuk mengingatkan kembali tentang peran kita di dunia ini, fungsi kita di dunia ini. Nah tapi sebelum itu kemarin Pak Huda WA saya, Ustadz hari Ahad bagian antum ngisi acara, oke siap. Kalau mau ngisi audio juga kita siap, udah bagus nih ini soundnya kan. Oke kita coba kalau gitu Pak ya. Kita coba kalau gitu. Kita tes bener gak nih? Oh gak keluar ya? Gak keluar ya? Gak keluar sebentar. Bagus ada suaranya. Gimana hari ini? Sepi bro. Lagi sepi nih. Kadang gue pengen banget kayak orang itu. Punya rumah, mobil, bahkan sampai istri yang cantik. Tapi apa daya? Gue apa tuh? Emang lu pikir lu tidak akan pernah meraih apa yang mereka raih? Maksudnya? Sini tangan lu. Sekarang balik tangannya. Lihat lipatan garis tangan lu ini. Di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasib. Terus? Gue mau percaya sama yang kayak ginian. Dengerin dulu. Lihat nih. Di sini ada garis kehidupan, garis rezeki, ada pula garis jodoh. Sekarang genggamlah di mana garis tadi. Lah. Ada tangan gua. Lu tahu artinya kan? Bahwa apapun takdir dan keadaan lu kelak itu semua ada dalam genggaman lu sendiri. Begitu juga dengan kehidupan yang lu harapkan tadi. Orang-orang yang lu lihat sukses itu, mereka berjuang dan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menentukan nasib mereka sendiri. Satu lagi, perhatikan genggaman lu ini. Ada garis yang tidak tergenggam. Sisa garis itulah yang berada di luar kendali lu. Karena di sanalah letak kekuatan dari Tuhan. Kesuksesan lu tidak akan berarti tanpa campur tangan dari Tuhan. Buat traktir lu minum kopi ya? Boleh. Oke, simpel Pak ya. Filmnya memang film-film pendek, tapi semoga menginspirasi kita
bahwa sesungguhnya seperti tadi yang saya katakan bahwa Allah mengatakan fa'alhama fujura taqwa. Allah berikan kita potensi, Pak. Allah berikan kita potensi bagaimana Allah itu memberikan kebebasan buat kita untuk bergerak, bekerja semaksimal mungkin. Saya ingat betul Ustadz Aus pernah bilang di sini bahwa 99% kehidupan kita itu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Tapi ada 1% yang itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika 99% itu kita lakukan, tapi kalau Allah sudah memutuskan gagal ya gagal semuanya. Meskipun 1% itu. Jadi kalau menurut film ini sih garis tangan itulah yang di luar apa yang kita pegang itu, atau kita genggam itu, itulah garis dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya teringat sebuah kisah seperti ini. Bapak-bapak mungkin pernah mendengar kisah Barsiso ya. Pernah dengar nggak Pak? Kisah Barsiso. Ini versinya macam-macam ini. Versinya macam-macam. Di beberapa kitab itu ada berbeda-beda kisahnya. Tapi saya ingin ngambil sebuah versi dari kitab Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini sebuah kitab isinya tentang nasihat yang berisi tentang kisah-kisah. Kalau di pesantren Salafiyah, pesantren tradisional itu biasanya setiap Ramadan itu jadikan sebuah kitab untuk pasaran, ngaji pasaran. Bulan puasa doang biasanya. Jadi kalau ngaji pasaran itu datang ke sebuah pesantren, kemudian kita ngaji bisa ribuan tuh santrinya itu pasaran. Nah di versi Durratun Nasihin ini diceritakan Barsiso seorang ulama yang selama 240 tahun dia itu hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melakukan satupun kemaksiatan. Dia punya murid sekitar 60.000. Muridnya itu kalau belajar itu di atas awan dalam cerita itu. Jadi kalau muridnya aja belajar di atas awan, gimana gurunya? Nah, saking ini orang suci, orang ahli ibadah, iblis menurunkan bala tentara yang berkali-kali untuk menggoda dia. Tidak ada satupun yang bisa menggoda dia. Nah, satu saat kemudian iblis turun tangan sendiri. Ketika Barsiso sedang sholat di di mihrabnya, datanglah iblis itu menyamar sebagai seorang yang sedang sholat di pinggir dia. Kalau Barsiso sholat 500 rakaat, iblisnya rakaat 1000 rakaat. Barsiso sholat 1000 rakaat, iblisnya sholat 2000 rakaat. Begitu terus. Bagaimana nggak pernah kalah iblis itu. Barsiso lihat ini orang kok lebih hebat dibanding saya. Selama ini tidak pernah ada yang menyaingi saya, kata dia. Saya sholat 500, dia 1000. Berkelipat-lipat terus. Hebat sekali nih orang ini. Kemudian tanyalah Barsiso pada orang tersebut. Ai fulan, saya melihat kamu ibadah lebih hebat dibanding saya. Apa yang membuat kamu ibadah begitu hebat dibanding saya? Kata dia. Nah kata si orang ini apa? Jawabannya. Saya ibadah kepada Allah karena saya banyak salahnya. Saya banyak dosanya. Maka saya ibadah kepada Allah itu dengan harapan Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sepertinya sholat saya yang beribu-ribu rakaat ini tidak akan bisa menghapus dosa-dosa saya. Maka saya terus beribadah pada Allah. Nah, kata Barsiso, tapi kamu juga sepertinya sholatnya itu khusyuk. Lebih menjiwai sholat itu. Apa yang buat kamu bisa seperti itu? Kata orang itu, yaitulah kelemahan Anda. Anda ini dari kecil pernah gak berbuat dosa? Saya gak pernah berbuat dosa. Maksiat, saya gak pernah berbuat maksiat. Itulah kesalahan Anda, kata iblis itu. Bagaimana Anda bisa menikmati ibadah pada Allah kalau Anda tidak pernah merasakan apa itu taubat? Bagaimana Anda pernah bisa menjiwai ibadah Anda kalau Anda tidak pernah merasakan, tidak pernah melakukan dosa, menangis karena dosa-dosa Anda? Jadi gimana solusinya? Coba deh bikin dosa. Nah ini mulai masuk nih, kata si iblis itu. Apa yang harus saya lakukan? Bunuh orang? Oh jangan, dosa besar itu, kata Barsiso itu. Oke ganti, apa ya? Zina, apalagi itu, dosa besar itu. Apa ya kira-kira ya? Nah gimana kalau minum arak aja? Minum topi miring gitu. Nah boleh deh.
ini kan kecil ya. Cuma saya nggak mau banyak-banyak ya, 1 sloki aja katanya. Oke nggak apa-apa, nggak masalah katanya. Nah kemudian diajaklah Barsis ini sama iblis ini ke sebuah apa? Lapo kali ya, orang tua kali. Lapo. Saya kalau lihat kalau di apa di Jakarta itu mulai banyak tuh saya lihat tuh lapo-lapo itu udah mulai banyak juga itu di Jakarta itu. Nah, diajaklah dia ke warung tuak itu. Dilihatnya seorang pedagang tuak itu seorang wanita cantik. Nah kemudian minumlah tuak, dia minta cuma 1 sloki aja. Ya saya nggak tahu ya, orang mungkin nggak pernah mabok, nggak pernah minum, sekali minum langsung mabok, langsung teler gitu kan. Lihat perempuan itu cantik, dizinahilah perempuan itu. Nah kemudian datanglah suami si perempuan itu, dibunuh sekalian sama dia karena dia malu kalau perbuatan itu ketahuan sama orang lain. 3 dosa yang tadinya tidak pernah dia lakukan. 3 dosa yang tadinya dia pikir itu adalah perbuatan yang sangat rendah, itu semua dilakukan sama dia. Dia mabok, dia zina, kemudian dia membunuh. Betul kalau ada kaidah mengatakan bahwa khamar itu adalah ibunya dosa, ibunya kemaksiatan. Rata-rata orang mencoba dari minuman keras itu biasa merembet pada kejahatan yang lain. Yang itulah sumbernya kejahatan, itu minum sebenarnya itu. Nah, akhirnya kemudian apa? Barsis kemudian ditangkap oleh masyarakat, diadili di hadapan hakim, kemudian dia disalib. Ini kisah-kisah banyak, kisah Israiliyat ya. Kisah terjadi di luar konteks zaman keislaman. Nah kemudian Barsiso di tengah salibnya itu dia berpikir, ini mana teman saya yang kemarin menyarankan saya untuk melakukan dosa ini? Kok begini jadinya? Kata Barsiso itu. Kemudian datanglah si iblis itu dengan wujud manusia tadi itu. Gimana kabarnya Barsiso? Sudah bisa merasakan nikmatnya bertaubat. Wah gimana taubat? Saya sholat aja nggak bisa, disalib begini. Masih malu malah di depan masyarakat. Oke baik kata iblis itu. Saya bisa membebaskan kamu dari sini. Gimana caranya? Kamu sujud sama saya. Loh kan saya kan disalib. Pakai isyarat saja. Tapi kamu punya penuh keyakinan dalam hati kamu sujud sama saya. Bisa saya bebaskan? Bisa kata iblis itu. Ada kemudian sujud dengan mengisyaratkan matanya begitu. Ketika itulah kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya. Ada kemudian Barsiso meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu bapak-bapak sekalian ya. Jadi ada seorang ulama yang luar biasa ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir hayatnya dia meninggal dan keadaan su'ul khotimah. Ya kita tidak pernah tahu bagaimana cara kita meninggal, di mana kita meninggal, seperti apa kita meninggal. Kita tidak pernah tahu. Kita hanya bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan usia yang berkah, manfaat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Jadi Diratul Nasid ini kemudian coba dianalisa oleh seorang mahasiswa dari Malaysia. Kalau saya baca di Google itu namanya Amal Fatullah, jangan-jangan belakangnya Zarkasi bukannya, Ustaz Ihsan ya? Betul ya? Jadi ini sebenarnya beliau di Malaysia ya, S3-nya. Iya. Jadi memang Kiai Gontor yang menganalisis kitab Diratul Nasid ini. Jadi di antaranya karena dia menukil juga hadis-hadis. 30% menurut Kiai Amal ini di antaranya adalah hadis-hadis yang maudhu. Sisanya hadis-hadis yang campuran, ada yang hasan, ada yang sahih, campuran lah kira-kira begitu. Nah, termasuk kisah-kisahnya juga kadang-kadang kisah-kisah yang tidak masyhur, tapi juga mungkin ada karangan-karangan dan juga ada nukilan dari kitab-kitab yang lain. Tapi kita bisa mengambil hikmah dari cerita-cerita itu. Nah, terkait dengan cerita tadi, bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan hidup dunia,
telah diberikan attention sama Rasulullah SAW, bahwa ikhtanim khamsan qabla khamsin. Kata Rasulullah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Wa faraghaka qabla syaghlika. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang matimu. Kita akan coba saya akan coba sharing Pak ya. Cuma sepertinya tidak bisa semuanya. Jadi mohon maaf. Saya mungkin hanya akan mencoba pada kesempatan pagi ini 2 saja dulu. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Waktu tuamu. Nah, kalau kita kan udah ini ya, ini ada adik-adik, mungkin ada yang remaja. Kalau kita kan udah relatif tua Pak ya. Di atas 40, di atas 50 bahkan ya. Jadi kok kayaknya kalau konteks ini kayaknya agak masuk nih. So, kalau harus agak masuk nih. Nah, harusnya kita baca dulu nih Pak. Zaman kita masih anak-anak kita baca ini seharusnya. Jadi sudah bisa persiapkan diri kan untuk ini. Tapi nggak apa-apa, kita balik. Kita berperan sebagai orang tua menyiapkan anak-anak kita. Masa muda mereka supaya masa tuanya itu tidak menyesal. Nah, kira seperti itulah. Saya coba balik aja sebenarnya. Yang pertama adalah sebenarnya hal paling pertama yang bisa kita berikan dorongan untuk anak-anak kita adalah doa dari orang tua. Itu pertama. Ya. Saya teringat kisah juga ketika ibunya As-Sudais ya. Itu masyhur. Kita lihat di TikTok. Ya, ada di foto-foto video gitu kan. Masyhur itu. Kalau ibunya marah sama As-Sudais kecil itu, apa marahnya? Kalau kita kan udah keluar bahasa binatang semua Pak ya. Dia bilang katakan, mungkin bahasa kasarnya itu, saya kutuk kamu jadi imam Masjidil Haram. Jadi bahasa yang keluar itu bahasa-bahasa yang bagus. Itu doa sebenarnya Pak. Maka hati-hati betul pada kalimat orang tua yang diucapkan untuk anak-anak itu, hati-hati betul itu kan. Karena apa yang kita keluarkan itu catat Pak sama malaikat. Bahkan diaminkan sama malaikat. Itu hati-hati betul itu kan. Itu. Keluar ya. Nah, yang kedua adalah makanan. Makanan ya. Nah, makanan itu menurut para ahli, para ulama juga mengatakan bahwa apa yang kita makan itu pasti akan berpengaruh pada diri kita dan pada keluarga kita juga anak-anak kita. Yang ketiga adalah teladan. Dan yang keempat adalah pendidikan. Nah, ini paling tidak 4 hal ini. Ini mungkin hal 4 inilah paling enggak kita sebagai orang tua mendorong anak-anak kita agar masa muda mereka menjadi masa muda terbaik untuk menghadapi masa tuanya. Ya. Ujung-ujungnya apa Pak? Ujung-ujungnya adalah yang Rasulullah SAW sabdakan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathatin, min sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Nah, ini. Anak itu adalah investasi Pak buat kita itu. Kalau kita menjalankan paling tidak 4 hal ini, maka insya Allah kita meninggal pun akan meninggalkan waladin salihin yad'u lah. Anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita bedah satu-satu persatu. Doa orang tua. Apa dasarnya?
bahwa kesalehan anak itu adalah gift, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdillahu fawal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan hidayah pada dia, fawal muhtadi, maka dia benar-benar orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil, barang siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, maka dialah atau merekalah orang-orang yang berada dalam kerugian. Jadi dengan versi ayat ini, kesalehan seseorang merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala menanamkan kesalehan itu pada diri kita dan anak-anak kita. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syak fihinna da'watul warid wa da'watul musafir wa da'watul madlum." 3 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dari 3 itu. Pertama adalah doanya orang tua. Yang kedua adalah doanya orang yang bepergian. Yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Jadi kalau orang yang lagi jalan-jalan tuh Pak, jangan minta oleh-oleh Pak. Kita doa dulu. Ya. Ada orang naik haji nih. Doain saya ya. Di jalannya kek atau di Mekahnya. Jangan lupa oleh-olehnya ya. Nah, biasa kita kan kayak gitu tuh. Padahal kalau menurut hadis ini, kita minta doa Pak sama orang yang sedang melakukan perjalanan itu. Salah satu doa yang tertolak itu adalah doa orang yang musafir. Nah, contoh doa di sini. Kita banyak mengenal doa-doa kita Pak untuk anak-anak kita itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Ini doa yang sebaiknya sudah kita sering ucapkan di masa-masa kita muda dulu Pak. Ajarkan anak kepada anak-anak kita Pak. Agar mereka mendapatkan jodoh yang baik. Jodoh yang solehah. Jodoh yang soleh. Karena dari keturunan orang soleh dan solehah inilah nanti mereka akan mendapatkan anak yang soleh dan soleh. Nah kita sebagai orang tua mereka juga akan mendapatkan cucu-cucu yang soleh dan solehah. Kan harapannya seperti itu. Ini ya. Kemudian doa yang lainnya, Rabbi habli minas sholihin. Itu. Saya ingat waktu istri saya masih hamil si Debo ya, yang kecil itu usia kandungan 4 apa 5 bulan dengan belum masa-masa diketahui jenis kelaminnya ya. Ketemu sama Ustadz Happy di Sentosa sana itu. Ustadz Happy kan kalau nggak salah anaknya berapa? 3 ya, apa 2 ya? 3 ya. Yang 2 laki-laki kan. Nah, betul sama juga. Jadi jarak anak saya si Deboy sama anak dia yang ke-3 kalau nggak salah itu jaraknya 40 hari Pak. Jadi beberapa kali sering ketemu tuh pas kontrol di rumah sakit Sentosa itu kan, sering ketemu. Ustadz Depi nanya, Ustadz antum anaknya kan 3 cewek semua ya, mau anak cowok nggak? Emang bisa Ustadz? Bisa katanya. Saya dikasih ijazah sama Ustadz Sahal kalau nggak salah, Ustadz Depi itu. Apa ijazah Ustadz? Allahumma aurithni waladan solihan. Itu katanya. Kalau antum punya anak cowok, bacain deh doa itu. Ustaz Tevi itu kata beliau tapi jasa tuh Ustaz Sahal katanya. Ya saya hafalkan terus itu. Ya alhamdulillah ya qadarullah ini pasti dengan izin Allah. Ya muncullah deh boy. Anak kecil yang petakilan itu kan. Gitu. Jadi 3 anak saya perempuan semua, yang 2 pertama adalah kembar, sekarang sudah kelas 6 di Gontor Putri, dua-duanya, yang satu di pesantren di Louis Sadeng, pesantren Tahfidz, yang ketiga Deboy. Ya, ini yang keempat si Deboy, yang sekarang nemenin saya sama istri Pak. Jadi belum 4 aja Pak. Yang kedua,
adalah makanan dan minuman. Nanti diaminkan loh pas sama malaikat. Karena kata Rasulullah itu kan, jika ada seorang muslim yang mendoakan saudaranya, maka mereka itu mengatakan begitu juga untuk engkau. Nah sebenarnya kalau Ustaz Ihsan mendoakan saya, mereka mendoakan Ustaz Ihsan dulu sebenarnya. Amin, apalagi kita amin lagi kan. Nah hadisnya adalah ketika Rasulullah SAW, ini potongan hadis ya, Bapak hadis sekalian. Thumma dzakara rajul. Rasulullah kemudian menceritakan sebuah kisah. Seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit secara berdoa. Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal kata Rasulullah, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Ini menandakan betapa pentingnya makanan buat kita, Pak. Apalagi buat anak-anak kita. Di hadis lain dikatakan, barang siapa memakan makanan yang halal selama 40 hari, Allah pasti akan mengabulkan doa-doanya. Sebaliknya, makanan itu adalah sumber penting atau faktor penting terhalangnya doa-doa kita. Nah ini bisa dicek Pak dari sini Pak. Kalau kita udah berdoa pada Allah, tapi kemudian ya Allah kok susah bener doa sama Allah. Porek kok nggak jebol-jebol gitu kan, nggak gol-gol gitu. Coba perhatikan dulu dari makanan kita Pak. Nah, saya percaya betul apa yang kita makan jadi saripati dalam tubuh kita. Kemudian jadi sperma dalam tubuh kita. Sperma itu kemudian yang menjadikan janin, ya kan? Kan berasal dari makanan asalnya. Bayangkan kalau itu berasal dari makanan yang haram, Pak. Akan jadi apa anak-anak kita coba? Apalagi kemudian mereka tumbuh dari kecil hingga dewasa, kita berikan makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak dibenarkan oleh syariat, akan jadi apa anak-anak kita? Nah ini faktor penting. Nah maka pepatah lain mengatakan, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ini korelasinya benar nggak Pak? Bisa ada korelasinya juga ya ke situ ya. Meskipun sebenarnya dia biasa untuk kesehatan biasanya, ya kan? Untuk kesehatan. Nah, ini salah satu doa, Pak, yang bisa kita panjang kepada Allah. Agar kita berikan rezeki berupa makanan yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, limpahkanlah kecukupan kepada kami dengan rezekimu yang halal. Dari makanan yang memakan harta yang kau haramkan, dan cukupkanlah kami dengan kemurahan-Mu dari mengharapkan uluran tangan selainmu. Nah ini. Nah kita perbanyak doa deh Pak. Karena mungkin kita sudah ikhtiar betul ya, kita sudah ikhtiar betul. Semoga apa yang kita ikhtiarkan itu entah dengan cara kerja apapun, ini merupakan sebuah cara kita mendapatkan makanan yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, teladan Pak. Untuk memiliki anak yang soleh dan soleh itu, kita harus jadi teladan di keluarga kita. Dasarnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini juga biasanya dipakai juga untuk para penceramah nih. Sebenarnya bahaya juga tuh para penceramah ini sebenarnya. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita nyuruh anak-anak kita sholat, kadang orang tuanya masih main handphone, WA-an. Iya kan? Pulang kerja, nyampe rumah kan capek itu, enak kan tuh. Sambil main handphone, lihat WA, ya kan?
Nonton YouTube, baca Facebook, buka Instagram, TikTokan. Gimana anak kita bisa ini pasti ngikutin kan? Pasti ngikutin. Hei, jangan main handphone terus. Sementara dia ngomong kayak itu sambil megang handphone. Kan sulit ya Pak ya? Jangan main handphone terus. Sementara orang tuanya megang handphone terus. Kan sulit itu. Ada yang berpikir, ini orang tua saya ini gak adil. Bilang saya gak boleh main handphone, tapi dia megang handphone. Kan anak taunya kan kita megang WA untuk balas orang itu kan sakanya main game. Megang handphone itu kan. Karena buat dia, handphone itu buat main game. Jadi ketika kita sebenarnya urusan kerjaan dengan WA kayak gitu, ya taunya kita sedang main game seperti mereka gitu loh. Masa dede gak boleh main handphone, ayah aja main handphone. Padahal gak main game gitu. Tapi itulah kejadiannya. Jadi janganlah kita menyuruh anak kita untuk berbuat satu hal, tapi kita tidak mengerjakan hal itu. Sholat sana. Balikin sama anak kita. Ayah udah sholat belum? Nah, kan sekarang begitu Pak. Udah sana kamu sholat sana. Kok ayah gak kamu sholat? Lagi pegal, yaudah dede juga pegal ah. Itu. Kadang kalau saya malu Pak, si Debo itu kalau dengar adzan itu udah siap-siap dia, gitu musola ya. Tak dulu apa? Ayo cepetan ya, lagi komat. Nah, itu alhamdulillah si Debo itu gitu. Jadi kalau di musola itu dia sebenarnya sholat, habis itu main-main. Ya emang tujuan dia itu sebenarnya ke musola itu ya main-main Pak sebenarnya Pak. Sholat, ini habis itu kan lari-lari sana sini. Karena buat dia musola itu kan tempat yang luas. Senang buat lari sana, lari sini. Di masjid juga sama tuh, lari sana, lari sini. Rumahnya merasa sempit mungkin rumah dia. Jadi nggak bisa lari-lari, jadi musola lah tempat dia lari-lari. Tapi saya berpikir nggak apa-apa lah ya Pak ya. Anak-anak seumur kita bawa ke musola, ya kita coba kita kenalkan, kita juga kemudian bersama mereka di musola. Saya sengaja tuh waktu umur dia 2 tahun, 3 tahun itu nggak ajak ke musola. Jadi biar di rumah dulu. Jadi biar ke musola itu dia sudah rapi gitu loh, nggak ikut bercanda-bercanda gitu kan. Nah ketika umur 4 tahun saya lihat dia udah agak tertib sholatnya meskipun masih lihat kanan kiri begini gitu kan dalam sholat itu kan. Gak apa-apa yang penting kita di samping dia. Samping dia kemudian dipisahkan sama anak-anak lain gitu kan. Yang penting dia tertib dulu lah. Dia mengganggu orang sholat. Nah itu. Jadi kita kasih contoh dulu Pak. Memberi contoh yang benar dalam berbicara, benar dalam bersikap, benar dalam berpikir, dan benar dalam bertindak. Saya ingat betul nih kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Dulu Ustadz Syafi'i kalau nggak salah pernah ngisi di sini nih. Saya kadang suka merekam bagian-bagian penting nih tentang orang yang ceramah di sini itu. Waktu itu Ustadz Syafi'i mengatakan tentang pentingnya burhan. Bukan burhan tuh ya, burhan, petunjuk, sinyal-sinyal, sign, sinyal-sinyal. Jadi ketika Nabi Yusuf ditarik sama seorang perempuan cantik yang kita kenal sebagai Zulaikha. Kita kenalkan Zulaikha kenalnya apa ya? Ditarik ke sebuah kamar gelap, kemudian diajak untuk berbuat maksiat. Sebenarnya Yusuf pengen gak sebenarnya? Pengen Pak, pengen. Ini cerita Ustadz Syafi'i ya, pengen Pak, dia bilang kayak gitu kan. Nabi Yusuf tuh lelaki ganteng, masih muda, libidonya normal gitu kan. Lihat wanita cantik diajak begitu, nggak ada siapa-siapa, pengen Pak. Pengen. Tapi kemudian beliau ingat, Allah berikan burhan pada Nabiullah Yusuf. Bapak saya ini nabi. Nabi Yakub alaihissalam. Kakek saya itu nabi. Nabi Ishak alaihissalam. Buyut saya itu nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau saya berbuat maksiat, apa kata dunia? Kan begitu ceritanya. Dan lagi kalau bapaknya tukang maksiat, tukang mabok, segala macam. Ya udah sikat aja kan, bapak gua aja begitu, ya kan? Bapak gua aja begitu ngasih contohnya. Kok kamu ngerokok? Bapak gua aja ngerokok, bapak gua aja boleh, ngapain lu larang-larang, kan begitu anak sekarang. Kan gimana bapaknya Pak? Apa yang diberikan oleh orang tuanya teladan di rumahnya itu, itulah akan dicontoh oleh orang anak-anaknya. Itu. Yang terakhir adalah pendidikan.
Dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat yang sudah biasa kita dengar Pak ya. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, Rasulullah pernah mengasuh seorang anak, anak dalam pengasuhan Rasulullah, namanya Umar bin Abi Salamah. Suatu saat, ini ceritanya Umar bin Abi Salamah, ketika dia ingin mengambil makanan, mungkin pakai tangan kiri ya. Kemudian kata Rasulullah, ya gulam, samillah. Hai anak kecil, sebutlah nama Allah. Wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ambillah makanan yang terdekat denganmu. Ini cara mendidik Rasulullah begitu Pak. Perkenalkan hal-hal yang kecil. Makanlah dengan menyebut nama Allah. Ambillah dengan tangan kananmu. Ambillah dengan yang dekat. Jadi jangan yang jauh dulu ngambil. Oh kayaknya enak yang jauh tuh, ambil yang jauh itu kan. Rasul mengajarkan yang dekat dulu diambil. Gitu. Pendidikan ini hal yang penting Pak. Nah makanya kata para ulama mengatakan awwaludini ma'rifatullah. Hal yang pertama dan hal yang terkait dengan agama itu, ajarkanlah anak-anak kita untuk ma'rifatullah. Mengenalkan Allah pada anak-anak kita. Nah makanya ketika anak kita jebrol itu kan lahir, kita adhankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu kan. Kita kenalkan pada telinga. Pertama kali mereka mendengar itu adalah Allah. Awaludini ma'rifatullah. Pelan-pelan kemudian dari kecil sampai dari remaja. Kenalkan tentang bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang pendidikan ini saya coba ngambil pendidikan 7x3. Ini ada sepakat atau tidak sepakat. Ini kan banyak metode Pak ya tentang pendidikan anak Pak ya. Pernah dengar nggak Pak pendidikan 7x3? Ini pendidikan yang konon katanya ini dijalankan atau diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika anak 0 sampai 7 tahun, perlakukan anak seperti raja. Artinya apa? Layani anak dengan lemah lembut, tulus dan sepenuh hati ketika mengasuh anak. Tapi tidak memanjakan, tetap tegas dengan penuh kasih sayang. Nah, saya umur 7 tahun Pak. Ya kita sayang-sayang, lagi lucu-lucunya kan? Lucu-lucunya, sayang-sayang. Perlakukan dia seperti raja. 7 tahun sampai 14 tahun. Perlakukan anak seperti bawahan. Ajarkan anak tentang kewajiban, tanggung jawab, dan konsekuensi. Tetap berikan apresiasi dan hasil dari hasil terbaiknya. Maka kata Rasulullah, ketika anak 7 tahun, apa? Ajarkan sholat. Iya kan? 10 tahun tidak sholat juga. Pukul dia. Nah pukul tentunya dengan makna yang sangat lembut tentunya. Berikutnya, umur 14 tahun sampai 21 tahun, perlakukanlah anak seperti sahabat. Ajak diskusi, berikan wawasan, bantu temukan potensi lalu kembangkan. Latih dia agar mandiri, tetap lakukan pengawasan. Nah ini rumusnya 3 ini Pak, kata Sayyidina Ali. Ya, pertama perlakukan jadi raja, kedua seperti bawahan, yang ketiga jadi sahabat. Ini satu kategori aja itu udah tank ini bunyinya. Baik, satu lagi. Wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan waktu sihatmu sebelum waktu sakitmu. Kita biasa mana ada sihah wal afiyah. Gimana kabarnya? Sehat walafiat, alhamdulillah gitu. Meskipun sehat itu punya makna berbeda dengan alafiyah. Nah ini dasarnya. Tidak mengapa seorang itu kaya asalkan bertakwa, kata Rasulullah. Sehat bagi orang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Jadi yang penting sehat Pak. Kaya kalau gak sehat, gak nikmat ya Pak ya. Sehat kalau gak kaya, ya nikmat sih. Tapi lebih dibalik kalau kaya kemudian sehat. Nah sehat maknanya adalah
Sehat itu merujuk pada fungsi anggota badan. Ini makna umum Pak ya. Jadi bisa bermacam-macam definisinya lah. Makanya yang disebut sehat adalah mata yang bisa melihat, tangan yang bisa digerakkan, panca indera yang berfungsi normal dan lain sebagainya. Itulah sehat. Nah, maka doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati bi nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, dari sisakmu yang datang secara tiba-tiba dan dari segala kemurkaanmu. Yang kedua afiat. Apa itu afiat? Pertama adalah merujuk pada maksud penciptaan. Makanya disebut afiat adalah mata yang bisa digunakan untuk baca Al-Quran, tangan yang bisa digerakkan untuk beribadah dan lain sebagainya. Jadi kalau tadi sehat itu mata bisa melihat saja, maka kalau sehat wal afiyah, mata itu adalah mata yang bisa melihat dan mata yang bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Tangan yang sehat itu adalah tangan yang bisa digerakkan, tapi kalau tangan yang afiat itu adalah tangan yang bisa digerakkan juga untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna afiat itu adalah makna kebaikan dan sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua jenis afiat yang bisa diambil dari sebuah hadis, kata Rasulullah, ada 5 macam afiat. Ada di dunia yang 5 macam itu, yang 5 macam ada di akhirat. Apa di dunia itu adalah kita diberikan ilmu oleh Allah. Kita diberikan kemudahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan rezeki yang halal, kita diberikan karunia untuk bisa bersabar dan bersyukur. 5 afiat itu. Kemudian ada afiat di akhirat, yaitu kita didatangi oleh malaikat maut dengan lembut dan kasih sayang. Yang kedua, tidak disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian aman dari ketakutan, dihapuskan keburukan dan terima kebaikan, dan melewati sirat dengan selamat. Itulah afiat. Nah, supaya kita diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya adalah diantaranya Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, aku mohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku mohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang lain, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Nah, ini doa yang bisa kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak hadirin sekalian, karena waktu sudah cukup dan memang saya juga menyiapkannya hanya 2 hal ini. Insyaallah nanti 3 berikutnya to be continue. Saya punya prediksi nih, dua-duanya cukup selesai nih kayaknya. Apalagi mohon izin, saya juga tidak bisa lama karena setelah ini alhamdulillah di pesantren yang sedang saya kelola itu ada tes calon santri baru Ustaz. Jadi kuotanya kita siapkan cuma 30, kita yang daftar ada 45. Jadi kita bagi 2 bahkan. Jadi yang sekarang untuk ikhwan dulu, nanti depan untuk yang akhwat. Karena dia 50-50 ya, jadi kita kan ada wawancara wali santri segala macam, maka waktunya juga mungkin akan agak lama gitu. Ini karena pesantrennya tim duafa, full beasiswa, tidak spesial pun diambil biaya, jadi memang harus sangat ketat karena ownernya bilang begitu Ustaz. Harus sangat ketat. Yang kedua memang kategorisasinya harus betul-betul yatim dan duafa. Kita saring betul, hanya mereka yang punya kesempatan untuk masuk jadi santri-santri kami. Baik itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.